Lembaga Desa. Lembaga desa adalah tempat di mana tugas dan fungsi pemerintah desa dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Di dalam lembaga desa terdapat pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan 3 kepala urusan, yaitu kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan tata usaha dan umum. Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis juga termasuk dalam perangkat desa. Perangkat desa dipilih oleh warga desa dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Perangkat desa diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat 3 kali paling banyak secara berurutan maupun tidak berurutan. Jadilah kepala desa yang tangguh dan bijaksana serta loyal kepada masyarakat, karena kepala desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan kampung atau desa, teknik penyusunan RPJM kampung atau desa, dan teknik penyusunan RKP kampung atau desa. Pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus merencanakan pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan memanfaatkan seluruh sumber daya. Siklus perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tata cara menyusun RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa ada beberapa, yaitu pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes, penetapan RPJM Desa. Dalam tahap pertama ada persiapan. Di sini pembentukan tim penyusun RPJM Desa dan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Pengkajian keadaan desa dilaksanakan di musyawarah dusun bersama-sama dengan masyarakat dusun yang dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. Selanjutnya pengumpulan data potensi aset desa dan permasalahan masyarakat. Dan yang terakhir, pembahasan dan penetapan RPJM menjadi aturan desa dan ditandatangani Kepala Desa dan BPD. Tim penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan warga desa sendiri. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Serta harus mengikut sertakan perempuan. Mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Terdapat 3 alat kaji yang bertujuan untuk memperoleh masalah dan potensi yang ada di desa. Sketsa desa. Keadaan sebuah desa akan diketahui secara fisik maupun non-fisik. Hasilnya masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non-fisik antar desa akan terlihat. Kalender musim. Desa dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan musyawarah desa sehingga partisipasi warga lebih optimal. Bagan kelembagaan berguna untuk mendata jenis-jenis organisasi dalam desa dan digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap organisasi agar meningkatkan perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Pengelompokan masalah, scoring masalah, dan prioritas masalah. Setelah melakukan pengkajian keadaan desa, maka proses selanjutnya adalah hasil dari prioritas dimusyawarahkan melalui musyawarah desa yang melaksanakan adalah Badan Permusyawaratan Desa atau tokoh masyarakat. Setelah musyawarah desa, maka dilakukan musyawarah perencanaan pengembangan desa atau Musrenbangdes oleh pemerintah desa dan hasilnya akan dimasukkan ke format RPJM Desa.
Format tersebut akan dijabarkan di dalam RKP Desa dan dimasukkan ke daftar usulan rencana proyek atau DURP. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Terdapat beberapa tahapan untuk menyusun RKP Desa. Pertama adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa atau Musbangdes. Kemudian tim penyusun dibentuk dan melakukan penyelarasan program desa. Penyusunan RKP Desa. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Lalu tim penyusun melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan menyusun rancangan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka tim penyusun RKP Desa menyusun RKP Desa dengan rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa. Untuk mengajukan daftar usulan RKP Desa, Kepala Desa harus menyampaikan DU RKP Desa kepada Bupati melalui camat maksimal 31 Desember tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Kemudian, Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan DU RKP Desa setelah musrenbang di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Rancangan daftar usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Hasil dari RKP Desa dimasukkan ke APB untuk mengetahui belanja pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta belanja yang tidak terduga. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan RKP Desa yang dilampiri dokumen RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Penyusunan peraturan desa. Terdapat 3 jenis peraturan di desa, yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan bersama kepala desa berisi materi kerjasama desa. Peraturan kepala desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada saat menetapkan peraturan desa, ada 6 tahapan yang harus diikuti. Untuk APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi, proses penyusunan peraturan memiliki beberapa tahapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, membentuk peraturan harus dilakukan berdasarkan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara. Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus efisien. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan. Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Semua proses bersifat transparan dan terbuka. Bagaimana teknik penyusunan produk hukum desa atau peraturan desa? Pada teknik penyusunan produk hukum desa, yang pertama adalah penamaan atau judul peraturan yang berisi 1. Jenis, 2. Nomor, 3. Tahun, dan 4. Nama peraturan. Setelah itu diikuti dengan pembukaan. Pertama adalah frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, lalu konsideran, menimbang, dan dasar hukum, mengingat, lalu frasa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, memutuskan dan menetapkan. Pada batang tubuh diisi dengan ketentuan umum, materi yang hendak diatur, ketentuan peralihan jika ada, dan ketentuan penutup. Terakhir pada penutup yang harus diisi, pertama adalah tempat dan tanggal penetapan, kemudian nama jabatan, nama penjabat, tanda tangan pejabat pembentuk peraturan, lalu terakhir adalah perintah pengundangan atau pengumuman dan pengumuman dalam berita desa. Bagaimana bentuk atau format produk hukum desa atau peraturan desa? Seperti inilah bentuk atau format untuk membuat produk hukum desa.
Terima kasih.